Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam Bapak Gali. Berikut tugas presentasi dari kelompok kami. Saya bernama Lili Junaidi, NIM 20412035. Kemudian ada Mas Umar Dhani, NIM-nya 20412034, dan Mas Munasir dengan NIM 20412033. Baik, untuk tugas kali ini kita akan menjelaskan tentang tugas kelompok sistem penunjang keputusan dengan metode Wake Product Method atau WP Method. Baik, untuk WP Method, definisinya adalah keputusan analisis multikriteria yang populer dalam merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria. WP adalah himpunan berhingga dari alternatif keputusan yang dijelaskan dalam istilah beberapa kriteria keputusan. Metode WP sendiri menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Jadi proses WP ini sama dengan proses normalisasi. Di sini ada pembobotan WP. Jadi di sini pembobotannya dihitung berdasarkan tingkat kepentingan, yaitu diantaranya sangat tidak penting, yang kedua tidak penting, cukup penting, penting, dan sangat penting. Di sini ada rumus untuk WP sendiri. Yang pertama adalah proses normalisasi. Di sini bobot kriteria atau disebut W adalah sigma W sama dengan 1. Jadi WJ sama dengan sigma WJ dibagi sigma WJ. Keterangan di sini WJ itu adalah bobot atribut, kemudian sigma WJ adalah penjumlahan bobot atribut. Preferensi untuk alternatif diberikan. Di sini rumusnya adalah SI sama dengan NVJ sama dengan 1 dikali XIJ pangkat WJ. Jadi keterangannya SI di sini adalah hasil normalisasi keputusan pada alternatif ke I. XIJ adalah rating alternatif per atribut. WJ adalah bobot atribut. I sama dengan alternatif. J adalah atribut. Kemudian VN NVJ sama dengan 1 kali XIJ sama dengan perkalian rating alternatif per atribut dari J sama dengan 1 sampai N. Baik, ada catatan tersendiri di sini. Jadi pada alternatif ini, sigma atau penjumlahan WI sama dengan 1. WI adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Preferensi relatif dari setiap alternatif atau V diberikan rumus sebagai berikut. VI sama dengan sigma N V J sama dengan 1 dikali XIJ pangkat WJ dibagi NVJ sama dengan 1 dikali XJ kuadrat per kuadrat WJ. Jadi keterangan di sini adalah VI sama dengan hasil preferensi alternatif ke I. XIJ sama dengan rating alternatif per atribut. WJ di sini adalah bobot atribut. I sama dengan alternatif. J sama dengan atribut. NVJ sama dengan 1 dikali XIJ adalah perkalian rating alternatif per atribut. Kemudian NVJ sama dengan 1 dikali X1 kuadrat dikali WJ sama dengan penjumlahan hasil perkalian rating alternatif per atribut. Baik, di sini ada studi kasus. Untuk studi kasus, di sini dilanjutkan oleh kelompok yang lain. Untuk Mas Umar Dhani atau Mas Munasir, dipersilahkan. Terima kasih. Studi kasus pengujian terhadap 8 jenis sepeda motor berikut. Manakah sepeda motor yang terbaik? Pengujian terhadap 8 jenis sepeda matic 110 cc dari berbagai merek. Manakah sepeda motor yang terbaik? Alternatif 1, Honda Beat. Alternatif 2, Honda Beat Street. Alternatif 3, Honda Scoopy. Alternatif 4, Honda Genio. Alternatif 5, Suzuki Next2. Alternatif 6, Suzuki Address Playful. Alternatif 7, Yamaha Mio Z. Alternatif 8, Yamaha Soul GT. Kriteria dan tingkat kepentingan. Kriteria harga dengan tingkat kepentingan tidak penting.
kriteria teknologi dengan tingkat kepentingan penting, kapasitas mesin dengan tingkat kepentingan cukup penting, kriteria model atau desain dengan tingkat kepentingan penting. Dari data alternatif 1 sampai dengan 8 dapat dilihat dengan data sebagai berikut. Dalam grafik sebagai berikut. Untuk harga diwakili dengan grafik warna hitam, untuk teknologi diwakili dengan grafik warna kuning, untuk kapasitas mesin diwakili oleh grafik warna biru, untuk model atau desain diwakili grafik warna merah. Rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Untuk alternatif 1, harga 3, teknologi 5, kapasitas mesin 4, model atau desain 2. Alternatif 2, harga 5, teknologi 4, kapasitas mesin 3, model atau desain 4. Alternatif 3, harga 3, teknologi 3, kapasitas mesin 4, model atau desain 2. Alternatif 4, harga 3, teknologi 5, kapasitas mesin 2, model atau desain 2. Alternatif 6, harga 1, teknologi 3, kapasitas mesin 1, model atau desain 2. Alternatif 7, harga 3, teknologi 3, kapasitas mesin 1, model atau desain 2. Alternatif 8, harga 5, teknologi 1, kapasitas mesin 2, model atau desain 4. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Umar. Baik, saya lanjutkan dari hasil pembahasan. Yang pertama adalah preferensi untuk masing-masing kriteria. Di sini sudah ada W 2,4, 3,4 dan sigma W sampai dengan 1. Sudah ada perhitungan untuk W1 sampai dengan W4. W1 0,15, 0,31, 0,23 dan 0,31. Kemudian yang kedua adalah menghitung vektor S, di mana sigma Wj sama dengan 1. Sini sudah kami dapatkan angka dari mulai S1 sampai dengan S8. Dari mulai 2,49 hingga hasil paling akhir adalah 1,33. Kemudian kita dapatkan yang ketiga adalah nilai vektor V yang digunakan untuk ranking hasil V tadi. V1 0,16, V2 0,15, V3 0,14, dan terakhir adalah V8 0,09. Jadi dari hasil kesimpulan ranking di atas adalah bahwa nilai tertinggi adalah V1 yaitu 0,16. Seperti yang kita tahu ya, yang paling atas adalah hasil dari V1 0,16. Sehingga alternatif A1 sepeda motor Honda Beat 110 cc adalah sebagai pilihan yang terbaik. Baiklah, Pak Gali Surono, Eskom Mkom sebagai dosen kami pada sistem penunjang keputusan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok nama saya Umar Dhani, Munasir dan juga Ali Junaidi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.